Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Lila Vimala dengan NIM F5212301. Pada kali ini, saya akan menjelaskan terkait penggunaan framework COBIT, Control Objective for Information and Related Technology, pada sistem informasi tiket.com. Nah, pada kali ini tugas saya itu berbentuk audit working paper yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah audit sistem informasi. Di sini ada pun dosen pengampu saya yaitu Bapak Fizar Syafaat Eskom Mkom dan juga program studi S1 Sistem Informasi. Di sini terdapat daftar isi saya. Itu dimulai dari bab 1 landasan teori, yang terdapat audit sistem informasi dan juga penjelasan objek audit. Kemudian yang kedua ada hasil auditnya, yaitu audit working paper. Yang ketiga adalah penutup, terdapat kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustakanya. Di sini terdapat landasan teori mengenai audit sistem informasi. Nah, audit sistem informasi di sini merupakan suatu proses pengumpulan dan juga pengujian data. Nah, dalam konteks teknologi informasi bisa kita bilang audit SI itu sendiri dapat didefinisikan sebagai proses pengumpulan data dan juga bukti oleh auditor untuk menentukan apakah sistem komputer itu sudah berjalan dan dapat melakukan fungsinya secara maksimal hingga mencapai tujuan perusahaan secara efektif. Nah, audit sistem informasi juga dapat kita artikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara aplikasi dengan sistem informasi yang telah diterapkan. Di sini ada pun penjelasan objek audit. Objek audit yang saya gunakan adalah sistem informasi tiket.com. Dan kita tahu sendiri bahwa tiket.com itu sebuah platform penyedia layanan tiket online yang menjadi bagian penting dari ekosistem digital Indonesia. Di sini tiket.com saya pilih sebagai objek audit karena perannya yang strategis di dalam mendukung transaksi digital masyarakat serta kompleksitas proses bisnis dan teknologi informasi yang dijalankan. Di sini saya memilih domain BAI01 sebagai audit sistem informasinya, dan di sini saya spesifik memilih subdomain BAI01.01.03.05, 06, 09, dan 011 dari domain BAI01 pada framework COBIT 5. Di sini saya memilih subdomain ini karena relevansinya terhadap pengelolaan program dan juga proyek di tiket.com. Adapun alasan saya memilih subdomain ini yaitu subdomain BAI01.01 itu saya pilih untuk menilai pendekatan standar dalam manajemen program dan proyek. Kemudian yang 03 itu untuk mengevaluasi keterlibatan pemangku kepentingan. 05 itu untuk mengukur efektivitas peluncuran dan juga pelaksanaan program. BAI01.06 itu untuk memantau kinerja dan pelaporan hasil program, 09 untuk menilai pengelolaan kualitas, serta 11 untuk memastikan pengendalian proyek berjalan sesuai dengan rencana. Di sini terdapat lembar kerja audit domain BAI01 Sistem Informasi tiket.com. Namun sebelum masuk di hasil audit, saya akan memperlihatkan kuesioner saya terhadap audit sistem informasi tiket.com. Di sini saya menggunakan skala Likert untuk penilaiannya. Di sini 1 untuk sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan yang kelima sangat setuju. Di sini ada pertanyaan pertama yaitu terkait nama. Di sini akan diisi sesuai dengan nama pengguna tiket.com-nya. Kemudian yang pertama itu ada pertanyaan, apakah fitur-fitur di tiket.com sudah berjalan dengan lancar dan teratur? Kedua, apakah tiket.com sudah merespon masukan atau keluhan pengguna saat ada masalah dengan layanan? Yang ketiga, apakah tiket.com sering memberikan informasi atau update kepada pengguna tentang perubahan atau fitur baru? Yang keempat, apakah tiket.com selalu menyediakan informasi yang jelas tentang cara menggunakan fitur-fitur baru? Yang kelima, apakah tiket.com cepat meluncurkan fitur atau promo baru setelah diumumkan? Keenam, apakah tiket.com rutin memberikan laporan atau update tentang perkembangan layanan kepada pengguna?
Yang ketujuh, apakah tiket.com memiliki tim khusus untuk menangani masalah pengguna secara cepat? Yang kedelapan, apakah tiket.com menyediakan panduan atau bantuan saat pengguna mengalami kesulitan? Yang kesembilan itu apakah fitur-fitur di tiket.com selalu diuji sebelum digunakan oleh pengguna? Yang kesepuluh, apakah tiket.com cepat mengatasi masalah teknis seperti error ataupun gangguan saat layanan sedang digunakan? Yang ke-11, apakah tiket.com rutin mengevaluasi kualitas layanan berdasarkan masukan pengguna? Dan yang terakhir adalah tiket.com mencatat dan memperbaiki masalah yang sering muncul setelah fitur baru diluncurkan. Tentu dalam hal ini, ke-12 pertanyaan ini sudah mencakup semua indikator yang saya masukkan di audit working paper. Di sini kita bisa melihat ada narasumber pertama yaitu Aditya Zaldi, jabatannya sebagai pengguna dari tiket.com. Di sini untuk checklist dari penggunaan kontrol sendiri itu saya buat seperti ini, terdapat nama kontrol, kemudian tujuan audit adalah memastikan bahwa proses pengelolaan sistem itu sudah dilakukan secara terstruktur agar selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Dan subkontrol yang pertama yaitu BAI 01.01 terkait pertahankan pendekatan standar untuk manajemen program dan proyek. Di sini terdapat 3 pernyataan untuk BAI 01, yaitu yang pertama, tiket.com memiliki pendekatan manajemen program dan proyek yang baku dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, pendekatan manajemen program dan proyek mencakup seluruh siklus hidup proyek, termasuk ruang lingkup, resiko, biaya, dan kualitas untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi dapat tercapai secara efektif. Dan yang ketiga, pendekatan tersebut diperbarui secara rutin berdasarkan evaluasi dan pelajaran dari proyek sebelumnya. Kemudian ada juga subkontrol yang kedua terkait BAI 01. Di sini saya masukkan BAI 01.03 terkait pengelolaan keterlibatan pemangku kepentingan. Dan di sini mempunyai pernyataan ada 3 juga. Kemudian saya lanjutkan dengan subkontrol yang ketiga, yaitu BAI 01.05 terkait peluncuran dan jalankan program. Di sini ada pernyataannya 3 juga. Dan selanjutnya subkontrol yang keempat itu ada BAI 01.06 terkait memantau, mengendalikan, dan melaporkan hasil program. Di sini pernyataannya ada 3 juga. Dan yang kelima terkait subkontrol. BAI 01.09 terkait mengelola kualitas program dan proyek. Di sini pernyataannya juga ada 3. Dan subkontrol yang terakhir itu adalah BAI 01.11 terkait memantau dan mengendalikan proyek. Yang mencakup pernyataan ada 3. Jadi, ke-12 pertanyaan tadi itu sudah memenuhi ke-18 pernyataan atau ke-18 indikator yang sudah saya masukkan di dalam audit working paper. Nah, di sini ada perhitungan terkait maturity index-nya dengan melihat masing-masing indeks dari responden. Di sini ada indeks kuesioner itu sama dengan 69. 69 ini kita dapatkan dari perjumlahan semua skala ini. Skala tingkat persetujuan. Kemudian kita bagi dengan 18, yaitu jumlah dari pernyataan yang saya sudah buat. Di sini terdapat hasil yaitu 3,83. Kemudian di sini kita harus cari WP standar dari BAI 01 itu sendiri. Di sini ada 33 dan WP aktualnya itu saya masukkan 15%. Dan juga maturity index-nya itu dia terdapat 15% dibagi dengan WP standar yaitu 33, kemudian kita kali dengan indeks kuesionernya mencapai 0,02. Kemudian perhitungan ini juga berlaku untuk responden yang lainnya. Selanjutkan dengan perhitungan dari maturity levelnya di paling bawah. Baik, di sini sebenarnya saya sudah melakukan 2 metode perhitungan. Yang pertama itu perhitungan menggunakan weighted percentage yang sudah kita lakukan berdasarkan tiap responden. Kemudian ada juga perhitungan menggunakan mean atau rata-rata dari skor indikatornya. Jadi untuk perhitungan menggunakan mean ini kita melihat dari pernyataannya yaitu ke-18 pernyataan tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan terkait weight percentage-nya dulu, yaitu berdasarkan nama responden atau tiap respondennya. Di sini, dari perhitungan yang sudah kita lakukan dari tiap responden, ketika kita jumlahkan maturity index-nya, itu kita mendapatkan nilai sebesar 0,52.
yang kita jadikan sebagai maturity level subdomain dari BAI 01. Kemudian ada juga perhitungan menggunakan mean score indikator atau rata-rata dari skor indikatornya. Di sini kita lihat terdapat 18 pernyataan yang sudah saya buat untuk domain BAI 01. Di sini rata-rata skor indikatornya itu bisa kita lihat dengan menjumlahkan keseluruhan skala dari responden 1 sampai dengan responden ke-31 untuk pernyataan pertama. Setelah kita jumlahkan, kita bagi dengan jumlah respondennya, yaitu 31. Untuk pernyataan pertama itu kita mendapatkan nilai 4,10. Kemudian untuk mendapatkan maturity index-nya, kita bagi 4,10 ini dengan jumlah pernyataannya tadi, yaitu 18. Jadi 4,10 dibagi 18, yaitu 0,23. Begitupun kita lakukan untuk pernyataan lainnya, pernyataan 2 sampai dengan pernyataan 18. Kemudian, dari maturity index yang sudah kita dapatkan melalui rata-rata skor indikator, maturity index ini harus kita jumlahkan. Jadi di sini kita sudah mendapatkan maturity level BAI 01 dengan berdasarkan rata-rata skor indikator yaitu 3,71. Nah, dalam perhitungan ini, tingkat kematangan maturity level pada domain BAI 01 itu sudah dievaluasi menggunakan dua pendekatan. Nah, perhitungan yang pertama yaitu dengan weight percentage tadi, kita bisa mendapatkan nilai rata-ratanya sebesar 0,2. Nah, nilai 0,2 ini sebenarnya menunjukkan bahwa pencapaian organisasi terhadap standar BAI 01 itu masih terbilang cukup rendah atau masih terbilang rendah dan berada pada kategori inisial yaitu paling bawah. Terkait proses ada, namun belum terstruktur dan juga belum terdokumentasi dengan baik dan juga pelaksanaannya itu masih bergantung pada individu bukan sistem. Nah, kemudian perhitungan maturity berdasarkan mean indikator yang sudah kita hitung tadi, pendekatan ini kita dapat rata-ratanya sebesar 3,71. Nah, nilai sebesar 3,71 ini itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa maturity level dari BAI 01 sudah berada pada kategori level 3, yaitu divine, yang berarti proses sudah terdokumentasi cukup baik dan juga telah memiliki standar operasional yang mulai konsisten diterapkan. Pendekatan mean indikator atau rata-rata indikator ini sebenarnya mencerminkan persepsi langsung responden terhadap penerapan kontrol dan proses pada domain BAI 01. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya nilai maturity berdasarkan rata-rata indikator itu diperoleh sebesar 3,71 yang mengindikasikan bahwa proses berada pada level 3 atau divine. Dan hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa dari sudut pandang responden, penerapan proses BAI 01 ini telah berjalan cukup baik, terdokumentasi dan juga sudah mulai dilaksanakan secara konsisten sesuai prosedur. Sebaliknya, jika kita membahas nilai maturity terkait atau berdasarkan metode WP dengan memperlihatkan skor yang jauh lebih rendah yaitu 0,52. Nah, nilai ini sebenarnya menunjukkan bahwa pencapaian aktual terhadap standar ideal COVID-5 di dalam sistem informasi tiket.com sebenarnya masih berada pada kategori level 1 atau initial, yang dimana proses belum sepenuhnya terstruktur dan masih tergantung pada individu dan juga belum memenuhi standar formal yang ditetapkan. Jadi di sini untuk bab 3-nya, penutup untuk kesimpulan yang bisa saya jelaskan, berdasarkan hasil analisis terhadap pengukuran maturity yang sudah saya hitung, itu dapat disimpulkan sebenarnya bahwa tingkat kematangan proses BAI 01 sebenarnya berada pada dua gambaran yang berbeda. Untuk pendekatan mean indikator, kita bisa bilang bahwa proses telah mencapai level 3 define, yang menandakan bahwa sebagian besar mekanisme kerja itu sudah terdokumentasi dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten oleh organisasi atau perusahaan tiket.com itu sendiri. Namun pendekatan menggunakan weight percentage tadi menghasilkan nilai 0,2 atau berada pada level 1 initial yang menunjukkan bahwa implementasi proses secara formal itu masih belum memenuhi tingkat kesesuaiannya yang diharapkan oleh standar COVID-5. Karena pada dasarnya saya sebagai peneliti juga masih belum mampu untuk
membahas terkait internal dari, sistem informasi tiket.com sendiri dan hanya bergantung pada persepsi atau pendapat dari kuesioner yang sudah saya buat. Nah, perbedaan ini sebenarnya menunjukkan bahwa meskipun operasional harian itu sudah dinilai cukup baik oleh para responder, sebenarnya tingkat kepatuhan terhadap standar formal tata kelola TI-nya itu masih rendah dan membutuhkan perbaikan. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan penyelarasan lebih lanjut antara praktik yang dijalankan dan juga standar proses yang ditetapkan, sehingga tingkat kematangan dari sistem informasi tiket.com itu bisa meningkat secara lebih objektif baik dari sisi persepsi maupun kesesuaian terhadap standar governance. Kemudian di sini ada daftar pustaka yang sudah saya gunakan selama saya melakukan perhitungan maturity level dan juga pembuatan audit working paper yang sudah saya jalankan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari penerapan tugas dan juga perhitungan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.